Hai folks, kembali lagi bersama aku, ada Maulana. Halo guys, jadi gimana kabar kalian? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya. Tetap jaga kesehatan dan stay safe dari corona. Jadi di sini aku mau jelasin sedikit soal BDOT. 6 hari BDOT di AWBS. Jadi kalau di AWBS kita bilang BDOT itu mirip sama kayak ospek, tapi bisa dibilang bukan ospek juga. Jadi kayak serupa namun tak sama begitulah. Dan itu benar-benar kegiatan yang 180 derajat beda banget ya dari ospek. Dan kita BDOT itu seru-seruan. Jadi namanya juga nggak ada kayak perpeloncoan atau apalah gitu, nggak ada. Di hari pertama ada acara pembukaan ya, pembukaan BDOT, pengenalan juga, semuanya ada di situ. Jadi waktu itu aku grogi banget mau ngomong di depan teman-teman baru, apalagi ya juga nggak coachnya waktu itu ada di sana. Waktu itu pengenalan masih grogi mau ngomong, nggak tahu gitu ya mau ngejelasin apa kan. Tapi setelah uh, kalem dikit, tenang, coba bicara depan baik-baik, akhirnya bisa. Dan juga coachnya berkenalan diri juga, dan itu mereka semua kece-kece sih, box banget semua coachnya. Jadi nggak sabar mau buat masuk hari biasa dan diajar oleh mereka. Di hari kedua kita sudah dikasih pemaparan materi dari Coach Murjana waktu itu soal hospitality. Nah, hospitality ini nggak kalah penting juga ya. Paling kita siswa UBS, dan aku sendiri dari SMA nggak pernah dapat apa itu materi hospitality. Nah, jadi di hospitality itu ada dua bagian, yaitu tangible product dan intangible product. Di intangible product adalah produk yang bisa kita lihat, bisa kita raba, dan itu berwujud tentunya kan, kayak lemari, kasur, terus juga kolam renang mereka, kamar mereka, itu kan intangible, itu tangible product ya. Sedangkan kalau di intangible-nya dia bagian yang tidak berwujud, jadi itu kayak sebaliknya lah. Jadi kayak pelayanan mereka terhadap customer, kayak front office-nya, kayak chef-nya gitu kan, ke customer hotelnya. Nah, jadi di hospitality belajar banyak sih, dan kata coachnya juga masih ada lebih daripada itu kan. Nah, itu buat aku gak sabar buat belajar lagi sama coach Burjana. Setelah itu ada coach Wira masuk soal gimana caranya public speaking. Jadi public speaking itu penting ya, apalagi kita AUBS bakalan belajar itu. Dan uh, caranya yang benar itu gimana sih. Dan itu ternyata ada strateginya, kayak ada match systemnya, ada kita role play public figure-nya, siapa yang kita idolakan kan gitu. Jadi kita bisa secara tidak langsung kita bisa meniru mereka, dan itu buat kita percaya diri. Nah, jadi untuk hari kedua cuman itu aja sih, tapi ya banyak yang dapat kita pelajari, terutama dari Coach Nurjana juga soal hal-hal di hospitality tentunya. Di hari ketiga ada materi digital marketing dari Coach Dewa. Jadi pas belajar digital marketing kita belajar soal perkembangan dunia digital. Lama kelamaan kita kan makin modern ya, namanya juga globalisasi, dan itu mau nggak mau kita harus ngikutin itu dan harus jadi digital. Dan semua sekarang kayak kita belanja pun bisa lewat Shopee, Lazada gitu kan, kita juga pakai e-commerce lah. Dan dunia semakin dipermudah begitu. Dan di materi digital marketing kita belajar bagaimana caranya berbisnis di sana. Setelah itu ada Coach Wira masuk soal materi goal setting. Jadi apa sih goal setting? Itu kita cara kita merencanakan cara untuk mencapai goals yang kita impikan begitu. Jadi goals harus realistis ya. Jadi nggak boleh kayak aku nih pengen punya uang 1 miliar hanya dalam 2 bulan. Jadi kan nggak realistis namanya gitu. Kalau nggak 2 bulan, kita kalau kerja biasa pun paling banyak 10 juta juga. Setelah itu Coach Vera memberikan kita juga gambaran soal negosiasi. Jadi di kelas dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi waktu itu aku lagi nego sama Kak Dedi ya. Jadi Kak Dedi coba yakinin aku soal produknya dia. Jadi kita bisa belajar soal kesabaran dan juga belajar mengendalikan emosi kita pada saat ditolak sama customer. Dan di hari keempat ini ada beda dikit, karena kita visiting Pura Besakih ya. Jadi waktu itu aku sedikit kejut juga
walaupun di jadwal emang ada sih, cuman kayak pikir mungkin yang non Hindunya bisa nggak ikut gitu, tapi nyatanya kita harus tetap ikut. Dan itu di sana benar-benar seru. Pertama kali sebagai aku yang non Hindu ke Pura Besaki, ngelihat itu puranya luas banget. luas. Jadi ya kita di sana sama kelompokku juga, kelompok 2. Kita ada tugas di bagian pura gelap. Di pura gelap kita udah buat selesai video, take video tugas kita. Jadi waktu pas ke Pura Besaki ada kelompok 1, waktu itu take video, jadi kita juga ngambil potongan-potongan dikit lah. Jadi kalau kalian mau lihat ada di video sinematik aku video sebelumnya ya. Dan setelah itu kita ke Pura Siliyuti, Pura Pagayoban, lagi satu deh di Siliyuti, waktu aku lupa, kok mau salah nyebut. Jadi waktu di Siliyuti itu kerennya di Padang Bay, jadi ngeliat itu pemandangan pantainya keren banget sih dari pura itu. Jadi kita kayak di atas bukit, dan tuh ngeliat pelabuhannya, ngeliat kapalnya, wih bener keren nih. Apalagi aku baru pertama kali juga lewat sana gitu, di Padang Bay. Orang lagi sembahyang, aku lagi di luar makan bakso. Ya kan aku nggak ikut kan, dia aku di luar makan bakso sama teman-teman yang non Hindu juga waktu itu. Di hari kelima ada Coach Laksmi soal attitude. Jadi attitude itu penting, karena itu menggambarkan pribadi kita ya. Jadi walaupun penampilan lu kayak gimana aja, mau sebagus apapun, dan attitude lu jelek, mau lu good looking juga, attitude lu jelek, udahlah, nggak usah diomongin. Dia itu nggak bisa terima. Jadi attitude itu penting. Dan waktu itu kita dapat materi soal bagaimana cara duduk yang benar, dan itu walaupun relax tapi tetap kita terjaga gitu. Jadi bisa menerima informasi gitu. Jadi nggak kayak kita duduk kan biasanya kalau lagi bosen gitu ya, kayak dadangan tuh kadang bungkuk gitu kan. Nah kalau itu kita diajari duduk yang benar bagaimana gitu. Waktu itu cewek-ceweknya juga dapat beauty class dapat beauty class sedikit dari Coach Laksmi. Jadi cara nata rambut mereka tuh kayak gimana sih gitu kan. Yang cowoknya dapat setelah itu dapat dari Coach Wira attire itu ya, berpenampilan gimana sih, berpenampilan yang bagus. Jadi kayak kombinasi warna gitu ya, dan juga pola-pola di baju tuh gimana sih bagusnya di kita gitu. Jadi kayak yang gambar kemeja bergaris-garis gini nih, kanan kiri gitu, kanan kiri itu bahkan kelihatan kita kayak gendut gitu. Jadi kalau yang kayak atas bawah kita kan lebih kurus dan lebih tinggi. Jadi ya belajar banyak sih. Dan waktu itu aku juga salah beli sepatu pantopel karena nggak tahu kan. Jadi kalau sepatu pantopel itu ada sejarahnya juga, dan aku beli yang kotak gitu. Nah itu waktu itu Coach Wira beli yang bagus, dan itu yang sebenarnya patutnya dipakai itu yang lancip. Jangan aku salah beli itu, dan aku kayak merasa waduh salah nih gitu. Jadi mau uang lagi lah buat beli yang lancip, dan itu buat yang itu tak simpan aja, mungkin tuh kasih giveaway sepatu pantofel kalau ada yang mau. boleh aja. Oh ya, dan hampir lupa, ada Kak Komang waktu itu ngasih materi soal psikologis. Jadi waktu itu dia juga ngasih materi soal goal juga. Waktu itu aku belajar banyak psikologis sama dia juga, gimana sih orang-orang itu bisa mengatur emosi gitu kan. Apalagi kita nanti berbisnis harus bisa mengatur itu, jadi biar enggak bawaannya emosi aja gitu. Juga diajarin juga, dikasih pemaparan juga sama Kak Komang. Dan di hari terakhir ini rada spektakuler banget. Waktu itu jadi kita masuk ke kampus jam 5, jadi nggak kayak biasa ya. Biasanya kan jam 8 kurang 15 sudah harus di sana gitu, di kampus. Jadi waktu kita jam 4 sudah stay di kampus buat ngadain penutupan. Waktu itu juga ada acara kan dari Coach Wira, juga ada self reflection night gitu ya. Jadi waktu itu kami angkatan ketiga di WBS disuruh buat lagu sendiri. Jadi waktu itu kita waduh, ini H-1 ini dikasih tahu, jadi kayak bingung juga kan. Akhirnya ada Mang Febri juga waktu itu ngasih gambaran lagu itu, kayak lagunya kayak gimana, dan kita semua setuju. Jadi akhirnya
sebelum kita masuk ke kampus kita udah latihan dari jam 12 atau jam 1 itu. Jadi latihan dapat 3 jam latihan, habis itu jam 4 ke kampus. Jadi ya waktu itu pada saat acara dimulai kita semua udah siap di luar penyambutan, ada games seru juga dari panitianya, jadi dapat hadiah dapat hadiah. Jadi ya seru banget sih waktu itu. Dan paling buat sesek gitu ya, buat sedih waktu itu ada self reflection night dari Coach Wira. Jadi kita disuruh gambar, suruh gambar 2 orang, satu orang yang buruk, satunya yang baik. Nah jadi aku gambar juga waktu itu. Aku mikir ini apa sih gitu kan, jadi nggak tahu kan, nggak ngerti gitu apa gimana maksudnya gitu. Jadi waktu kita tulis gambar ini orang kayak gini. Sudah kayak oke lah, ini udah dapat yang buruk. Habis itu balik lagi ke tas kalian, buat orang yang kalian idolakan, yang kalian senang gitu, yang buat kalian happy gitu. Jadi itu sudah aku tulis juga kan gitu. Dan sekarang robek kertas kalian bagi menjadi 2, di antara orang buruk itu dan orang bagus itu, di orang yang kalian idolakan. Jadi waktu itu di orang yang buruk itu kita disuruh lihat. Jadi setiap orang itu yang kita gambar, antara sikap yang kita nggak sukai sama kita suka itu adalah kita sebetulnya, yang sejatinya itu kita sebenarnya. Jadi ya kayak yang buruk kan nggak ada yang tahu, cuman kita doang yang bisa gambarin buruknya kita gitu. Jadi tahu buruknya kita. Di sana kita dikasih tahu suruh buang orang itu, buang jati diri kalian yang buruk itu. Jadi kayak robek kertas itu robek. Jadi ya aku robek, kita semua robek waktu itu. Emosi udah kayak bener-bener kayak minta tawuran bener waktu itu. Udah robek semua, robek, injak, hantam, Dan setelah itu Coach Wira kasih penenangan soal kita juga. Simpan kertas kalian yang menggambarkan idola kalian itu, dan itu kalian sejatinya juga, dan kalian itu bisa menginspirasi dari itu bisa motivasi diri jadinya. Dan setelah itu ada kegiatan hidupin lilin. Jadi hidupin lilin itu ada foto orang tua kan gitu di depannya. Itu sedikit tersentuh juga. Jadi Coach Wira bisa hipnotis secara nggak langsung ke kita, gimana sih orang tua kita tuh udah berjuang buat kita gitu kan. Jadi waktu kegiatan itu aku secara nggak langsung juga belajar. Seharusnya aku bersyukur gitu udah punya keluarga yang bisa nyekolahin aku walaupun lagi pandemi ya. Mereka tetap berusaha buat nyekolahin kita, tetap berusaha ngejagain kita. Dan bahkan ya walaupun seberapa besar pun kesalahan yang kita buat, mereka tetap maafkan gitu. Dan itu benar-benar buat harusnya bersyukur gitu, nggak sampai berpisah sama orang tua. Dan di sana setelah kegiatan itu kita nyanyi bareng. Setelah itu kita juga nyanyiin lagu yang kita buat kemarin semalam itu, dalam waktu semalam. Itu benar-benar seru banget. Dan ada juga pentas drama dari teman-teman, ada dari Angga, Nanta, Supratman, yang laki-lakinya, perempuan ada Andimbi, siapa lagi ya, Selfie, Cik kalau nggak salah. Benar-benar spektakuler sih. Jadi udah bahkan coachnya juga kayak terpukau gitu, kita buat dramanya dalam kurang dari 1 hari waktu itu berarti kita emang sudah nyiapin gitu. Dan ya pada hari terakhir benar-benar buat saya pengen ikut BDOT lagi, seru-seruan lagi gitu ya, karena juga baru kenal teman-teman gitu, nggak terlupakan intinya pas BDOT. Jadi saya terima kasih ke coach sudah kasih refleksi diri saya, terutama diri saya gitu ya, jadi buat sadar. Dan ya segitu aja cerita dari aku soal 6 hari BDOT di AWBS. Jadi ya di AWBS kita beda sih gitu prosesnya ya.
Itu benar-benar seru sih. Jadi nggak ada rasa penyesalan masuk sini. Jadi dulu ada masih kayak ragu kan, tapi setelah itu baru masuk pun waktu itu udah dapat self assessment juga. Jadi ada coaching dari coach Wira, jadi kita ada coaching setiap 3 bulan, dan itu benar-benar kayak wow banget. Jadi kita kasih pandangan ke depannya, kasih inspirasi lah. Dan ya, di AWBS nggak cuman dari Bali doang loh, murid-muridnya dari luar juga, dari luar Bali ada. Dan ya, terima kasih buat kalian sudah nonton video aku. Tetap like, comment, dan subscribe ya. Atau aku punya channel YouTube juga. Dan ya, selain ini jadi tugas, ini juga menjadi sebuah experience bagi aku juga. From dari WBS, yes, we grow, focus. See ya.